Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Selama berabad-abad, piramida Giza telah membingungkan para peneliti. Bukan hanya karena ruangan tersembunyi dan rongga misteriusnya, tetapi juga bagaimana masyarakat Mesir kuno membangun struktur menggagumkan tersebut tanpa teknologi modern. Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan ialah bagaimana orang-orang Mesir kuno membangun piramida-piramida tersebut dengan sangat presisi. Ini adalah part kedua. Dan pada part sebelumnya kita sudah membahas mengenai benda-benda canggih yang digunakan untuk memotong batu pada piramida. Dan itu sangat menarik karena teknologi pemotongannya dengan menggunakan suara. Jika tertarik untuk melihat, silakan diklik link pada deskripsi di bawah. Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah dan semakin menyibak misteri dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan pembahasan kita akan terus berlanjut, maka dari itu silakan subscribe untuk menerima pemberitahuan terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini. Lubang bor pada batu di Mesir, bukti permesinan sebelum zaman Fir'aun. Ahli Mesir kuno telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menyatukan sejarah dinasti Mesir. Tetapi apa yang gagal mereka jelaskan dengan benar adalah adanya anomali tertentu. Seperti lubang bor yang banyak kita temukan di batu keras seperti granit mawar di banyak situs kuno. Di zaman modern, kita tentu saja memiliki tabung bor yang bertatakan berlian yang dapat memotong batu keras. Tapi dinasti Mesir tentunya tidak. Meskipun beberapa akademisi berteori bahwa Fir'aun memiliki bor tabung tembaga atau perunggu dan menggunakan pasir kuarsa sebagai abrasif. Dan upaya ilmuwan untuk mereplikasi proses pemotongan dengan alat bertenaga tangan semacam ini tentunya sangat mustahil untuk dilakukan. Dan banyak kalangan yang meragukan hal tersebut. Contoh yang luar biasa ini ada di Karnak dan ditemukan oleh anggota tur sekolah di Kemit. Bor tabung yang digunakan tentulah sangat besar dan dipotong menjadi granit mawar dengan mudah. Tetapi bukti ini jika bukan dari dinasti Mesir dan tentunya bukan dari Yunani, Romawi ataupun modern. Lalu kapan teknologi ini digunakan dan siapa mereka yang menggunakan hal tersebut? Tampilan dekat ini menunjukkan bahwa dinding tabung bor yang melakukan ini sebenarnya lebih tipis daripada yang digunakan pada saat ini. Apa yang kita lihat adalah bukti bahwa budaya teknologi unggul ada ribuan tahun sebelum dinasti Mesir. Mereka banyak diteorikan adalah peradaban Kemitian. Dan ini masih menyisakan misteri yang besar. Penggunaan gergaji mesin. Dari sisi timur piramida besar, warna ini menunjukkan sesuatu yang misterius. Apa yang kita temukan adalah tanda gergaji di batu paving basal di sisi timur piramida besar Giza. Ini adalah pemandangan dari tanah. Perhatikan bahwa lapisan basal memiliki ketebalan yang tidak beraturan dan terkadang membulat di bagian bawahnya. Dan ini telah ditempatkan di atas blok batu gamping yang sebelumnya telah dipasang ke batuan dasar sebagai alasnya. Rupanya balok-balok basal itu dipotong rata menjadi satu setelah diletakkan ke tanah. Dan kita bisa memperhatikan seberapa tajam dan sejajar tepi-tepinya. Kualitas pekerjaan ini menunjukkan bahwa ada bilah yang dipegang oleh seseorang dengan benar-benar stabil dan tidak bergerak sedikit pun. Dan yang sangat mengherankan adalah pada pemotongan basal pada Mesir kuno ternyata memiliki bukti bahwa pemotongan tersebut tidak lambat dan tidak sulit. Sehingga pemotongan ekstra seperti ini akan dihindari karena membuang-buang waktu yang tidak perlu. Jika hal itu dilakukan secara manual atau dengan cara memahat tangan, dan kita menamai hal ini dengan overcut. Ada beberapa tempat di mana overcut seperti ini dapat dilihat. Overcut, ini artinya tidak sengaja kepotong. Justru pengertian tidak sengaja terpotong itulah tentunya sangat menarik. Sebagai contoh, ketika seorang pelukis membuat karyanya membutuhkan waktu 3 jam untuk melukis pemandangan pantai, apakah bisa pelukis tersebut tidak sengaja melukis burung yang lewat di langit dengan detail? Tentu dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menambahkan lukisan burung tersebut di kanvas. Begitu pula dengan overcut ini, jika memang ada benda misterius yang masih menjadi pertanyaan kita hingga sekarang, bagaimana bisa seorang yang memotong dengan pahat
lalu tidak sengaja membuat goresan rapi dan berukuran dalam seperti ini. Ini hanya bisa terjadi seperti contoh kepada orang penebang pohon dengan gergaji mesinnya yang kemungkinan tidak sengaja untuk menggores benda lain dengan alat yang dia pegang. Bukti lainnya di tempat lain di dekat itu, kita dapat melihat potongan gergaji panjang menembus batuan keras dengan sangat cepat. Dan dalam kebanyakan kasus, dapat dilihat bahwa potongannya lurus dan bersih dengan sisi sejajar dan mulus dan konsisten, bahkan pada awal pemotongan. Dari gambar ini juga kita tidak menemukan jejak dari kesalahan pisau yang ditarik ataupun kesalahan pahat jika dilakukan dengan tangan yang panjang saat mulai mengukir pada bahan yang keras. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dapat dijawab setelah pemeriksaan mikroskopik dari tanda potong oleh spesialis kontemporer dalam teknologi manufaktur. Dan itulah beberapa misteri yang ada pada Mesir kuno. Dan disinyalir, kita juga heran mengenai teknologi yang dipakai. Apakah benar teknologi itu adalah teknologi modern? Ataukah memang keahlian manusia yang bisa mengerjakan sesempurna hal tersebut? Sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita bahwa ilmuwan mengatakan bahwa bentuk piramida menyimpan rahasia kekuatan ajaib? Bentuk piramida seperti yang kita lihat adalah sebuah receiver atau resonator yang diperkuat dari berbagai jenis medan energi. Seperti gelombang elektromagnetik, sinar kosmik, loncatan muatan listrik, gelombang gravitasi, dan lain-lain. Termasuk juga yang mengelilingi bumi dan yang berada di udara sekitar dan di dalam piramida itu sendiri. Di dalam piramida, energi yang diterima berinteraksi satu sama lain. Piramida juga menciptakan bidang bola seperti bola dunia 3 dimensi dari getaran harmonis, di mana pola gelombang tersebut sinkron dan berirama, saling mengelilingi diri sendiri. Segala sesuatu dalam bidang itu akan bergerak menuju harmonis. Dan dalam medan magnet seperti yang ada di bagian dalam piramida, magnetisme yang dihasilkan justru dalam arah yang berlawanan dengan besi pada umumnya, di mana arah medan berada di luar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Dengan kata lain, di piramida, arah medan magnetnya keluar dari kutub selatan piramida dan ke arah utara ke kutub utara. Secara singkatnya, ini berlawanan dengan medan magnet yang sering kita lihat. Bagaimana berumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.